Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesempatan pagi ini tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal buat semuanya. Bacaan firman di dalam Matius pasal yang pertama ayat 23 demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman ini sudah dinubuatkan kira-kira 700 tahun yang lampau sebelum Yesus itu sendiri lahir, yaitu pada masa Raja Ahas, dan di dalam situasi yang ada saat itu sedang mengalami peperangan. Dan tentu situasi yang tidak enak, tidak nyaman, terlebih tantangan dan lawan yang dihadapi bukan lawan yang mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, janji atau nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya kepada Ahas dan digenapkan pada zaman kelahiran Yesus. Lah, apa hubungannya dengan kita saat ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang banyak yang menyatakan bahwa Natal itu bukan tanggal 25, itu memang benar, itu memang tepat Bapak Ibu Saudara. Tetapi pesan Natal ini adalah untuk mengingatkan kita, khususnya sebagai umat Tuhan, biasanya untuk memasuki tahun-tahun yang baru atau tahun yang baru, itu ada banyak prediksi-prediksi yang tidak jelas atau prediksi-prediksi yang justru berpandangan negatif, apalagi kalau berbicara tentang paranormal. Lah, kebenaran ini, pesan ini, Natal ini untuk mengingatkan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir nanti tahun depan bagaimana, atau ada banyak pertanyaan-pertanyaan, ada banyak kegalauan yang ada di hati. Natal adalah jawaban. Apa itu Natal? Alkitab menyatakan dia adalah Immanuel. Kelahiran Kristus adalah pernyataan kasih Allah kepada umatnya, kepada manusia. Yesus memberikan jawaban kepada umatnya, kepada manusia di dalam menghadapi hari-hari yang memang selalu akan tidak nyaman karena dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi justru janji Allah lah yang ingin mengingatkan kepada kita. Yesus datang ke dunia ini dan disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan, masalah seberat bahkan sedahsyat apapun, pertanyaannya yang perlu kita renungkan, kalau Allah beserta dengan kita, yang disebut dengan Immanuel, Allah yang tinggal bersama dengan kita, masalah apa sih yang akan menjadi berat? Tantangan pasti ada, pergumulan tidak bisa dihindarkan dalam hidup ini. Tapi satu perkara yang pasti, Natal adalah mengingatkan kepada kita akan kasih Allah, penyertaan Allah, dan tentunya pertolongan Allah di dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2025, memasuki tahun yang baru 2026. Pesan firman saat ini, pagi ini, siapa takut? Artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena ada Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan Allah itu yang membackup hidup kita. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, dia mau menjadi bapak, menjadi ibu, dia bahkan mau menjadi penolong di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa di dalam hidup kita, kita tahu bahwa ada Allah Immanuel, adalah Allah yang beserta dengan kita. Dan pastinya tentunya kalau kita sadar, kita tahu Allah beserta dengan kita juga perlu menata langkah hidup kita, menata perbuatan kita. Karena apa yang kita lakukan semua terbuka di pemandangan Tuhan. Dan kalau kita hidup benar dan perkenankan hatinya, sadar akan Allah yang mendampingi kita, maka kalau ada pujian beres kabeh, itu pastinya ya dan amin.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami di dalam suasana Natal ini, untuk kamu tidak perlu takut akan segala sesuatu, karena kami punya Allah yang beserta dengan kami, Allah yang disebut sebagai Immanuel. Bahkan oleh karena kasih-Nya, Dia juga rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kami. Dan kalau Paulus berani berkata, kalau Allah tidak menyayangkan anaknya, maka Dia pun mengaruniakan segala sesuatu bersama dengan Dia. Untuk itu Tuhan, tolong kami teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.